7 poin dari 4 pertandingan, 2 kemenangan telak, 1 kekalahan yang menyakitkan, 1 hasil imbang yang menutup pintu. 6 kali, itu jumlah Indonesia gagal keluar dari fase grup Piala AFF sepanjang sejarah. Dan Agustus kemarin, kita baru saja menambah 1 lagi ke daftar itu. Tapi ada 1 angka lain yang tidak banyak dibicarakan minggu ini. Angka yang sebenarnya lebih penting dari trofi AFF manapun. Selamat datang di Revolusi Timnas Indonesia. Channel 4 kita membedah timnas dengan data, bukan dengan drama. Sebelum lanjut, saya mau tahu pendapat Anda dulu. Tulis di kolom komentar sekarang sebelum menonton sampai habis. Menurut Anda mana yang lebih penting bagi masa depan timnas? Trofi Piala AFF atau performa di turnamen baru bernama FIFA ASEAN Cup? Tulis jawaban Anda. Nanti di akhir video, kita bandingkan dengan apa yang sebenarnya dihitung oleh Federasi Sepak Bola Dunia. Karena jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda. Mari kita mulai dari sesuatu yang sederhana, tapi sering disalahpahami. Piala AFF dan FIFA ASEAN Cup bukan turnamen yang sama, bukan juga sekadar 2 nama untuk 1 kompetisi. Keduanya lahir dari 2 dunia yang berbeda. Piala AFF adalah rumah lama, diselenggarakan oleh ASEAN Football Federation, bergulir sejak 1996, penuh rivalitas yang sudah mengakar puluhan tahun. Tapi, rumah lama ini punya 1 kelemahan struktural. Dia berada di luar kalender resmi FIFA. Artinya, klub-klub di Eropa tidak punya kewajiban melepas pemainnya. Itulah kenapa kemarin saat Indonesia berjuang di Piala AFF, nama-nama seperti Jay Itzes, Kelvin Verdong, Kevin Dix, dan Ole Romeni tidak ada di lapangan. Bukan karena mereka menolak, bukan karena Herdman tidak memanggil, tapi karena aturan yang lebih besar dari siapapun di ruang ganti timnas. FIFA ASEAN Cup lahir dari dunia yang berbeda. Ini turnamen baru digagas langsung oleh FIFA, disetujui resmi oleh FIFA Council pada Maret tahun ini. Dan yang paling penting, turnamen ini digelar pada periode FIFA Matchday, bukan di luar kalender, di dalamnya. Artinya, untuk pertama kalinya, sejak era diaspora Indonesia benar-benar dimulai, semua pintu klub di Eropa wajib terbuka. Menariknya, dan ini bagian yang jarang dibahas, beberapa laporan media menyebut bahwa AFF sendiri, sebagai federasi, dilaporkan tidak mengetahui rencana turnamen baru ini sebelum FIFA mengumumkannya. Kalau benar, ini bukan sekadar turnamen baru, ini pergeseran kekuasaan. FIFA sedang membangun panggungnya sendiri di kawasan yang selama ini dikuasai federasi regional. Ingat, gelar full diaspora yang sering dilekatkan ke setiap skuad timnas belakangan ini. Kita sudah pernah membahasnya di channel ini. Gelar itu keliru. Selama ini, setiap kali timnas tampil di ajang yang bukan kalender FIFA, sebagian pemain terbaik selalu absen. Bukan skuad penuh, skuad yang tersedia. FIFA ASEAN Cup mengubah itu. Untuk pertama kalinya di bawah John Herdman, ada peluang nyata untuk melihat skuad yang benar-benar utuh. Bukan karena federasi tiba-tiba lebih pintar merekrut, tapi karena aturan mainnya berubah total. Bayangkan ini seperti seorang pelatih yang selama 6 bulan hanya diizinkan berlatih dengan separuh timnya. Lalu tiba-tiba, di hari pertandingan yang sesungguhnya, seluruh anggota tim berdiri di depannya. Itulah posisi Herdman menjelang September. Tapi disinilah letak taruhannya. Kalau nanti performa tetap buruk meski skuad lengkap, tidak akan ada lagi alasan pemain kunci absen. Tidak ada lagi tameng kalender. Yang tersisa hanya taktik dan keputusan di pinggir lapangan. Sekarang, bagian yang paling jarang dibicarakan, tapi paling penting. Piala AFF, karena statusnya di luar kalender resmi, punya bobot yang jauh lebih kecil terhadap ranking FIFA. Menang di sana terasa besar di media sosial, tapi di mata algoritma ranking dunia, dampaknya terbatas. FIFA ASEAN Cup berbeda. Karena digelar di jendela internasional resmi, setiap laga di turnamen ini benar-benar dihitung penuh dalam formula ranking FIFA. Setiap kemenangan menaikkan posisi Indonesia di peta sepak bola dunia. Setiap kekalahan menurunkannya dengan bobot yang sama seriusnya. Ini bukan sekadar soal gengsi ASEAN lagi, ini soal posisi Indonesia di mata dunia yang menentukan lawan-lawan di kualifikasi berikutnya, pot undian di turnamen berikutnya, bahkan persepsi klub-klub Eropa terhadap pemain-pemain diaspora kita. Kekalahan di Piala AFF kemarin menyakitkan di hati.
Tapi kekalahan di FIFA ASEAN Cup nanti akan tercatat permanen di catatan resmi dunia. Ada satu lapisan tekanan lagi yang membuat turnamen ini berbeda. Formatnya, tidak ada semifinal, hanya 3 laga fase grup, lalu juara grup langsung melangkah ke final. Tidak ada ruang untuk hasil buruk di tengah jalan. Tidak ada kesempatan kedua yang nyaman seperti sistem gugur berlapis. Dan Indonesia bukan sekadar peserta. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah untuk divisi utama turnamen ini. Artinya, tekanan itu berlipat 2. Bermain di depan publik sendiri di turnamen yang dampaknya benar-benar dihitung dunia. Dengan format yang tidak memberi ruang untuk start yang lambat. Ibarat sebuah pintu yang hanya terbuka sekali. Tidak ada pintu darurat. Tidak ada jalan memutar. 3 laga, 1 kesempatan. Mari kita jujur soal apa yang baru saja terjadi. Kegagalan di Piala AFF kemarin nyata. 6 kali fase grup jadi batas Indonesia. Kritik terhadap taktik, terhadap keputusan Hartman, terhadap segala hal. Semuanya beralasan. Dan sudah kita bedah di video sebelumnya. Tapi ada baiknya kita pisahkan 2 hal ini dengan jernih. Kegagalan di turnamen tanpa skuad penuh. Di luar kalender resmi, bukan ukuran final dari apa yang sedang dibangun Hartman. September nanti adalah ujian yang berbeda. Ujian yang sesungguhnya. Skuad lengkap, bobot penuh terhadap ranking dunia, format tanpa ruang bersembunyi. Kalau Hartman gagal lagi di sana, kritik yang datang akan jauh lebih sulit dibantah. Tidak ada lagi kalimat pemain terbaik tidak hadir. Tapi kalau ia berhasil dengan skuad penuh di turnamen yang benar-benar dihitung dunia, maka kegagalan di AFF kemarin akan terlihat seperti apa yang sebenarnya. Bukan akhir cerita, tapi cerita pembuka yang keliru dibaca semua orang. Jadi, mari kita rangkum. Piala AFF kemarin, skuad tidak lengkap, di luar kalender FIFA, bobot ranking terbatas, tapi menyakitkan di hati publik. FIFA ASEAN Cup September nanti, skuad berpotensi penuh untuk pertama kalinya. Masuk kalender resmi FIFA, bobot penuh terhadap ranking FIFA, format tanpa semifinal yang tidak memberi ruang bersembunyi, dan Indonesia sebagai tuan rumah. 2 turnamen, 2 bobot yang sama sekali berbeda. Sekarang, kembali ke jawaban Anda di awal video. Apa yang Anda tulis tadi? Piala AFF atau FIFA ASEAN Cup? Kalau jawaban Anda Piala AFF, saya paham. Trofi itu terasa lebih nyata, lebih dekat di hati. Tapi kalau bicara soal apa yang benar-benar dihitung dunia, soal apa yang benar-benar menguji Hartman dengan kekuatan penuh, jawabannya ada di September. Balas komentar Anda sendiri. Apakah pendapat Anda berubah sekarang? Kalau video ini membantu Anda melihat sisi yang jarang dibahas, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan analisis jujur, bukan hype, bukan clickbait, setiap kali Timnas bertanding. Ikuti terus Revolusi Timnas Indonesia.